semua, dan salam pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 1 yang terdiri dari saya sendiri, Rofi Azizani, sebagai pembawa materi. Saya Fabrikal sebagai kameramen. Dan saya Aisyah Aulia sebagai editing. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Rata-rata Data Berkelompok. Seperti apa materinya? Yuk disimak, let's go! Materi rata-rata berkelompok. Apa sih itu materi rata-rata data berkelompok? Rata-rata data berkelompok. Rata-rata data berkelompok adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data berkelompok. Nah, ada rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi untuk I sama dengan 1 sampai dengan ke N dibagi dengan sigma Fi untuk I sama dengan 1 dan sampai dengan ke N. Maksudnya adalah rata-rata data berkelompok sama dengan jumlah perkalian antara frekuensi ke I dengan titik tengah ke I dibagi dengan jumlah frekuensi ke I. Nah, untuk lebih memahami materinya, mari simak video penjelasan berikut ini. Selanjutnya adalah bagian contoh soal. Bunyi soalnya adalah sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan diukur tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badannya adalah sebagai berikut. Tinggi badan sentimeter. Ini interval kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Frekuensinya 3, 4, 4, 5, 3, 2. Artinya, pekerja yang kisaran tingginya di antara 151 sampai 150 cm ada 3 orang. Begitu pula seterusnya. Soalnya adalah hitung dan tentukanlah rata-rata tinggi badan para pekerja tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan dari soal yang sudah saya bacakan tadi. Nah, di sini pertama-tama kita menambahkan labelnya terlebih dahulu. Tujuannya untuk mempermudah agar kita dalam mengerjakan soal yang ini. Nah, untuk bagian tinggi badan dan frekuensi, kita tetap mengambil pada tinggi badan dan frekuensi pada soal. Kita tinggal menambahkan bagian titik tengah dan juga perkalian antara frekuensi ke I dan juga titik tengah ke I. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sih untuk mendapatkan nilai titik tengah di antara kelas interval ini? Nah, untuk mencari titik tengahnya, kita bisa geser ke sini. Titik tengah. Untuk menentukan titik tengah, kita bisa menggunakan rumus titik tengah sama dengan 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Nah, di sini aku ngambil contoh kelas interval yang pertama, yaitu 151 sampai dengan 155 cm. Nah, 151 ditambah 155 hasilnya adalah 306. Kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 153 cm. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk menghitung titik tengah deretan interval kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Begitu pula dengan frekuensinya. Kita tinggal menambahkan yang sudah ada di soal. Kemudian untuk bagian perkalian antara frekuensi ke I dan juga titik tengah ke I, kita bisa kalikan titik tengah interval kelas pertama dengan frekuensi yang ada di interval kelas pertama, yaitu 153 cm dikalikan dengan frekuensi tinggal ini. Hasilnya adalah 459. Begitu juga seterusnya. Kemudian jumlahkan semua frekuensi, hasilnya adalah 21. Kemudian perkalian antara frekuensi ke I dan juga titik tengah ke I adalah 3458 totalnya. Nah, setelah semuanya dicari, kita mendapatkan atau kita dapat memperoleh jumlah perkalian antara frekuensi ke I dengan titik tengah ke I. Hasilnya adalah 3458 yang ada di sini. Kemudian frekuensi ke I yang ada di sini, sehingga kita bisa masukkan nilai yang tinggi tadi ke dalam rumus rata-rata data berkelompok. Sudah diketahui perkalian antara titik tengah dan frekuensi, tinggal kita masukkan. Begitu pula dengan jumlah frekuensinya, yaitu 3458 dibagi dengan 20
Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Aulia, saya sebagai pembawa materi. Dan saya Dr. Revan sebagai kameramen. Saya Nisa Sige bertugas sebagai editing. Kami kelompok 2 dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Median Data Berkelompok. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi dengan judul Median Data Berkelompok. Jadi, median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan, di mana median ini dilambangkan dengan ME atau median. Nah, median data berkelompok ini dirumuskan dengan ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan lebar kelas atau panjang kelas dikali dengan banyaknya data dibahagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibahagi dengan frekuensi kelas median. Inilah rumus untuk menentukan median data berkelompok. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dalam menentukan median dan data berkelompok. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini kita akan menentukan median dari data ini. Jadi, pertama-tama kita harus menentukan letak kelas median terlebih dahulu. Di mana untuk menentukan letak kelas median itu kita harus menjumlahkan banyaknya data. Di mana di sini banyaknya data yakni 40. Dijumlahkan dengan 1 atau ditambah dengan 1 dibahagi dengan 2. Karena sekali lagi median itu adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Sehingga di sini sama dengan 20,5. Maka letak kelas median berada di antara data 10 dan 21. Sehingga dia berada di interval kelas 70 sampai 74. Karena pada interval kelas ini memuat data dari 19 sampai 30, yang berarti data 20 dan 21 berada di dalamnya. Sehingga diperoleh TB atau tepi bawah sama dengan, tulis dulu di sini, kelas median. Kemudian tepi bawah. Nah, untuk menentukan tepi bawah ini kita akan menerapkan batas bawah. Ini merupakan batas bawah dan ini batas atas. Batas bawah dikurangi dengan 0,5. Itu adalah untuk menentukan tepi bawah. Yakni batas bawah dikurangi 0,5 sehingga diperoleh tepi bawah atau TB sama dengan 69,5. Nah, selanjutnya lebar kelas atau panjang kelas sama dengan 5. Sini kita bisa melihat dari angka 70, 71, 72, 73 sampai 74. Maka panjang kelas atau lebar kelas median ini yakni 5. Atau bisa menggunakan cara lain, yakni tepi atas dikurangi tepi bawah, di mana tepi atasnya nanti kita peroleh 74,5 dikurangi dengan 69,5, hasilnya 5. Selanjutnya ada banyaknya data atau N sama dengan 40. Kemudian ada frekuensi kumulatif sebelum kelas, di mana kita akan menjumlahkan frekuensi sebelum kelas median. Ini 2 ditambah 6 ditambah dengan
10. Frekuensi kumulatifnya yakni 18. Selanjutnya, frekuensi kelas median. Di sini sudah jelas, karena ini merupakan kelas median, maka frekuensi kelas mediannya yakni 12. Kemudian selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus median data berkelompok, yakni seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ME atau median sama dengan TB tepi bawah ditambah lebar kelas atau panjang kelas dikali banyaknya data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Selanjutnya kita langsung substitusikan. Di sini TB 69,5 ditambah lebar kelas ini 5. Banyaknya data 40 dibagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif 18 dibagi dengan frekuensi kelas median 12. Selanjutnya kita selesaikan. Di sini ada 40. Di sini hasilnya 40 bagi 2 itu 20. Kurangi dengan 18 dibagi 12. Kemudian ini tinggal kita kalikan ke dalam. Berarti di sini 69,5 ditambah 5 dikali dengan 1/6. Nah, di sini menghasilkan 69,5 ditambah 5/6. Selanjutnya 69,5 ditambah 0,83. Maka hasilnya 70,33. Baik, sekian mengenai contoh soal median dan data berkelompok. Jadi, untuk menentukan median dari data berkelompok, pertama-tama kita harus menentukan data kelas median terlebih dahulu, kemudian mencari tepi bawah, lebar kelas, frekuensi kumulatif, dan menentukan frekuensi kelas mediannya. Kemudian tinggal kita substitusikan ke dalam rumus yang ada. Maka diperoleh median dari data ini yakni 70,33. Sekian penyampaian materi mengenai median data berkelompok beserta contoh soal dan pembahasannya. Sekian pula yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan kita bersama dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Biau yang beranggotakan saya Ali Farid B. Muhammad sebagai pemateri, dan saya Esther Priscilia sebagai kameramen, Dan saya Arista Zorani sebagai editor. akan membawakan materi yang berjudul modus data berkelompok. Nah, teman-teman sekalian, silakan menyaksikan. Baiklah, di sini saya Ali Farid B. Muhammad akan menjelaskan materi tentang modus data berkelompok. Langsung saja, diketahui data sebagai berikut. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, dari data tersebut kita memperoleh frekuensi modusnya 12, sehingga kelas modusnya adalah 70 sampai 79. Nah, di sini adalah kelas modus. Tepi bawah dari kelas modus tersebut adalah 70 dikurang 0,5. 70 kurang 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian lebar kelas dari data tersebut. Nah, kita hitung dari 40 sampai ke 49 itu berapa? Nah, di sini sudah diperoleh bahwa 10 lebar dari kelas tersebut. Kemudian D1
atau selisih dari kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Sini 12 dikurang 9, 12 dikurang 9 sama dengan 3, maka D1-nya sama dengan 3. Kemudian D2 adalah selisih dari kelas modus dengan kelas sesudah kelas modus. Ini 12 dikurang 10 sama dengan 2, maka D2 adalah 2. Kemudian langsung masuk ke rumus dari modus itu sendiri. Di sini rumus dari modus data berkelompok adalah MO atau modus sama dengan TB atau tepi bawah ditambah lebar kelas dikali D1 per D1 per D1 per D1 plus D2 sama dengan 69,5 dari tepi bawah kelas modus itu sendiri. Kemudian dijumlahkan dengan lebar kelas 10 dikali dengan D1 3 per D1 plus D2 itu 3 tambah 2 sama dengan 5. 69,5 ditambah 30 terus 10 kali 3 30 per 5 sama dengan 69,5 ditambah 6 tambah 6 30 per 5 sama dengan 6, maka kelas modus adalah 75,5. 60 dari hasil dari 69,5 ditambah 6 itu 75,5. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari pembuatan video ini dan penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Biau. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang kuartil data berkelompok. Nah, saya sebagai kameramen, Desa Nada Putra sebagai editor, dan Dika Reski sebagai pemateri. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya Dika Reski akan menjelaskan contoh soal dalam materi kuartil data berkelompok. Nah, contoh soalnya di sini saya ambil pada berat badan. Nah, ini adalah berat badan, data berat badannya ada 50,54, ada 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, dan 75 sampai 79. Nah, ada frekuensinya. Ada 4, 6, 8, 10, 8, 4. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatifnya, kita harus menambahkan tabel frekuensi 1 dan tabel frekuensi 2. Jadi, di sini ada 4, di sini karena di sini belum ada, jadi kita letakkan 4 saja. Nah, 4 ditambah 6 sama dengan 10, 10 tambah 8 sama dengan 18, 18 tambah 10 sama dengan 28, 28 tambah 8 sama dengan 26, 36 tambah 4 sama dengan 40. Nah, tentukan kuartil atas pada tabel tersebut. Jadi, untuk mencari kuartil atas, kita harus menjumlahkan dulu datanya. Dan ini adalah datanya. Jadi, kita jumlahkan saja 4 tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 8, tambah 4, sama hasilnya sama dengan 40. Nah, untuk letak kuartil di atas, yaitu 3/4. Jadi, 3/4 itu dia sama dengan 3, sama dengan 30. Kenapa 30? Karena 3/4 kali 40 sama dengan 30. Nah, kita jadi rumusnya itu ada TBI tambah I per 4 N kurang FI per FI kali C. Jadi TB-nya itu ialah 70 kurang 0,5 sama dengan 69,5. Karena TB itu ialah tepi bawah, maka di sini kan dia 30 letak kuartil di atas. Jadi kita cari di sini di frekuensi kumulatifnya di mana ada angka 30, atau kalau tidak ada angka 30 berarti kita harus mencari yang mendekati. Di sini ada 28 sama 36. 28 itu tidak mencapai sampai 30, maka kita gunakan yang angka 36. Nah, angka 36 ini kan dia termasuk pada 30
30, 31, 32 sampai 36. 36 ke atas itu tidak lebih. Dan di sini ada FI. FI-nya itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil ke I. Nah, di sini kan ini 36 ini kan adalah frekuensi kuartilnya, yang frekuensi kuartil di atas dari frekuensi kuartil itu 28. Nah, C-nya itu dia panjang interval kelas 5, yaitu dari 50, 51, 52, 53 dan 54. Dan FI-nya dan frekuensi kuartilnya itu adalah 36. Jadi kita langsung masukkan saja ke rumusnya, sehingga nilai kuantitas ialah Q3 sama dengan TBI tambah I per 4 N kurang FI per FI kali C, yaitu TB-nya 69,5, I-nya 3. Kenapa I-nya 3? Karena ditanyakan kuartil di atas. Simbol dari kuartil di atas yaitu Q3. 3, N-nya 40, FI-nya 28. Bedanya di sini F besar, dan bedanya jumlah frekuensi sebelum kuartil itu dia F besar. Kalau dia frekuensi kuartil dia F kecil. Jadi FI 28 dan FI 36, frekuensi kuartilnya 36 kali 5 karena C-nya 5. Jadi Q3 sama dengan 69,5 3 per 4 kali 40 hasilnya 30 kurang 28 per 36 kali 5 sama dengan Q3 sama dengan 69,5 dalam kurung 30 kurang 28 sama dengan 2 per 36 kali 5. Q3 sama dengan 69,5 2 kali 5 per 36 hasilnya 0,28. Kita jumlahkan 69,5 dan 0,28 itu hasilnya 69,78. Sekian materi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Ian Gaibo. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kuartil data berkelompok pada bab statistika. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Jadi teman-teman, di sini ada contoh soalnya. Diketahui data nilainya ada 46 sampai 55, 56 sampai 65, 66 sampai 75, 76 sampai 85, 86 sampai 95. Dan untuk frekuensinya yaitu 4, 7, 14, 10, 5, sehingga total datanya yaitu 40. Baik teman-teman, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus mencari posisi kuartil yang diinginkan. Di sini saya mau mencari total dari kuartil pertama dengan menggunakan rumus kuartil data tunggal, sehingga diperoleh hasil 10,25. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari kuartil ke I. Di sini rumusnya yaitu QI sama dengan TB plus L dalam kurung seper I per 4N minus FK per FQI. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai dari rumus yang telah diketahui tadi. Nah, yang pertama yaitu TB. TB yaitu tepi bawah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui tepi bawah? Yaitu dengan
mengurangkan batas bawah dengan 0,5 sehingga diperoleh 5,5. Nah, batas bawahnya yaitu 56. 56 kita kurangi dengan 0,5 menghasilkan 55,5. Selanjutnya untuk lebar kelasnya yaitu 10. Kenapa 10? Karena dari 46 ke 55 itu 10. Selanjutnya kita fokus ke yang dalam kurung ini. Nah, dia jadi 1/4 dikali 40. Kenapa 40? Karena banyaknya data yaitu 40 dikurang 4. Nah, 4 itu merupakan frekuensi kumulatif. Dan selanjutnya per 7. Nah, 7 ini frekuensi kumulatif sebelum kuartil TI. Selanjutnya 5,5 plus 10 dalam kurung 10 minus 4/4. 55,5 plus 10 dalam kurung 6/7. Sehingga 55,5 plus 8,57 menghasilkan 64,07. Nah, jadi teman-teman sekian materi mengenai kuartil data berkelompok yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi atau menampilkan materi tentang desil data kelompok. Pada video kali ini, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, saya sebagai kameramen sekaligus editor, dan teman saya Nur Aziza membawa materi. Yang pertama saya membawa materi tentang desil data kelompok. Desil adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Rumus desil. DI sama dengan TB tambah L dalam kurung I per 10 kali N kurang FK per 10. Keterangan DI desil ke 1 atau 1 sampai 9. TB tepi bawah kelas desil ke I. L atau lebar kelas. N
Nah, jadi teman-teman di sini kami ada beranggotakan 3 orang. Jadi itu ada Nurul Iftitah, Vika Aprilisia, dan saya sendiri Abdian Adiatma. Nah, jadi dari kami ini masing-masing akan menjelaskan materi. Oke, jadi si Nurul Iftitah ini akan menjelaskan pengertian persentil dan rumus persentil. Nah, dan saya ini akan menjelaskan tentang contoh soalnya ya. Oke, kita lanjut langsung. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi persentil data berkelompok. Dalam persentil data berkelompok ada rumus PI sama dengan PB tambah R kali 1/100 kali N kurang FK per FPI. PI sama dengan kuartil PI 1, 2, 3 sampai seterusnya. PB sama dengan tepi bawah kelas per setir PI. R sama dengan lembar kelas. N sama dengan banyaknya data. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil PI. FPI sama dengan frekuensi kelas persentil PI. Nah, itu jadi diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah. Maka tentukanlah letak persentil kelompok ke-25. Nah, ini tabelnya ya, nilai X dan F. Oke. Nah, 41 sampai 45 itu frekuensinya itu nanti adalah 3 ya. Nah, 46 sampai 50 frekuensinya adalah 6. 51 sampai 55 adalah 16. 56 sampai 60 adalah 8. 61 sampai 65 adalah 7. Nah, jadi kita lanjut, oke? Itu gampang semuanya, penting kita hafal rumus. Nah, pertama kita tulis diketahui dulu ya. Ingat sebelum mengerjakan soal-soal begini, ingat tulis diketahui dulu. Oke. Nah, sebelum membuat ini kita harus buat tabel. Nah, ada tabel tertentu untuk mencari kelompok ke-25 ya. Oke, atau sebelum itu kita tulis dulu rumusnya dulu ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Dan selanjutnya karena sudah ada 2 tabel ini, jadi sudah mempermudah kita untuk mencari itu ya, kita semuanya saja. Nah, tapi sebelum itu aku lupa ya, kalau ada harus mencari Oke, rumus tepi bawah sama dengan nilainya itu atau A, kita simbolkan saja A, dikurangi 0,5. Oke. Mudah sekali. Tapi saya agak pelupa jadi sulit untuk mengerjakan soalnya. Pelupa. Oke, jadi itu kita tepi bawahnya kita ambil 51 ya. Jadi 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5 ya. Nah, langsung lanjut aja. Kok duluan ini salah. Nah, P25 atau persentil ke-25 sama dengan, nah nilainya itu yang maksud salah tapi bawah dulu 50,5. Nah, di dalam kurung itu ditambah, di dalam kurungnya itu 25 per 100 ya. Ingat kalau persentil itu nilainya I per 100. Beda sama kuartil dan teman-teman dan kawan-kawannya. Nah, nilai ini itu adalah jumlah dari keseluruhan frekuensi atau totalnya ya. Nah, jadi kita tulis itu 40 dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, kita tidak boleh ambil 25, kita harus ambil yang di bawahnya 25 atau sebelumnya, yaitu 9. Nah, kita garis bawahi atau bahagi frekuensi ambil 25 itu ialah 16. Oke. Nah, gampang kan? Oke, kita langsung hitung-hitung aja. Kan sudah didapat semua nilainya ya.
Jadi persentile ke-25 sama dengan 50,5 ditambah 25/100 ini kita kalikan di atas ya, kali 40/100. Nah, itu kan ada 0 belakang, kita coret aja, kurang 9/16. Nah, oke. Lanjut. P25 sama dengan 50,5 ditambah dalam kurung, kita bagi itu ada nilainya 10 kurang 9/16. Nah, jadi 50,5 ini ditambah 1/16. Nah, kita akan sederhanakan 1/16 sama dengan pecahan desimal ya. Oke. Nah, kita sudah menyederhanakannya, jadi 50,5 itu ditambah 0,0625 ya. Kayaknya itu sudah, masih agak bingung sih, tapi kayaknya iya ya kalau aku hitung tadi. Nah, jadi pas kita tambah nanti hasilnya adalah 50,5625 ya. Oke, selesai. Gimana, gampang kan? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.